Halo Apikers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu full senyum. Bagaimana jadinya jika teknologi sudah semakin canggih? Bahkan seseorang yang sudah wassalam pun bisa dengan mudah diadakan kembali. Seperti wanita ini yang bahkan menyiram kebunnya bersama replika manusia. Film dengan judul yang dirilis tahun 2013 ini akan menceritakan keseruan kisah tersebut. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik dari kami. Cerita dimulai dengan Martha yang basah kuyup setelah membeli kopi. Di dalam mobil, suaminya yang bernama As menunggu sambil menonton berita mengenai keberhasilan ilmuwan mengkloning manusia. Martha datang membawa kopi dengan tutup yang bercahaya, menandakan bahwa kecanggihan teknologi sudah sangat berkembang di masa itu. Saat tiba di rumah, mereka mulai merapikan rumah. Suami Martha memandang foto masa kecilnya yang berada di meja, sementara Martha mulai menyiapkan makanan. Keduanya tampak sebagai pasangan yang bahagia, selalu berbagi canda dalam percakapan. As berencana mengunggah foto masa kecilnya tersebut, dan Martha pun menghampirinya untuk berbincang. As bercerita tentang masa lalunya yang kelam, meskipun tampak bahagia di foto. Ia adalah satu-satunya yang tersisa dari keluarganya. Saudaranya yang bernama Jack telah meninggal saat mereka kecil, dan ayahnya pun telah lama pergi. Ibu As menyimpan kenangan keluarga di loteng untuk melupakan masa lalu, tetapi kini ia juga telah tiada. Setelah berbincang layaknya suami istri biasa, mereka pun melanjutkan dengan sesuatu yang telah kalian semua mengerti. Di pagi harinya, As bersiap untuk berangkat kerja dan harus lembur hari itu. Martha tidak dapat mengantarnya karena pekerjaannya yang menumpuk. Di rumah Martha bekerja sebagai desain grafis, dan seharian dia sibuk mengerjakan pekerjaannya. Saat malam tiba, Martha mulai khawatir karena belum menerima kabar dari As. Ia mencoba menelepon ke sana kemari untuk mencari tahu kabar suaminya. Namun belum selesai menelpon dia dikejutkan dengan sebuah mobil sirine yang berhenti di depan rumahnya. Dia pun bergegas membuka pintu, dan polisi mengabarkan bahwa suaminya telah berpulang. Singkat cerita, di rumah duka, Martha bertemu dengan temannya yang bernama Sarah. Dia menyampaikan bela sungkawa sekaligus menawarkan sebuah teknologi yang bisa membuat Martha berkomunikasi dengan suaminya lagi. Martha yang tidak nyaman dengan ucapan Sarah, langsung berteriak meminta Sarah diam. Beberapa hari berlalu, kini Martha hidup sendirian. Martha mulai membersihkan rumah, menghilangkan kenangan tentang As. Dia mulai mengecat ulang tembok dan menyimpan barang-barang milik As di loteng. Semua barang yang berhubungan dengan Ash disingkirkan, kecuali foto masa kecil As. Setelah ditinggal suaminya, Martha menjalani hidup dengan kesedihan. Suatu hari, ia menerima email dari seseorang yang mengaku sebagai As. Martha sadar bahwa ini adalah perbuatan Sarah, yang mendaftarkannya ke program chat AI. Martha marah dan menelepon Sarah, menyebut tindakannya sudah berlebihan. Kemudian Sarah mengatakan bahwa ini adalah teknologi canggih, yang bisa mengobrol layaknya Ash sungguhan, menurut riwayat media sosialnya. Namun karena Martha sedang benar-benar terguncang, dia menolak mentah-mentah saran dari Sarah. Beberapa hari kemudian, saat bekerja, Martha merasa mual. Setelah tes, ia mengetahui bahwa dirinya hamil. Dalam kebingungannya, Martha akhirnya membuka email dan chatting dengan As palsu. Mereka berbincang, dan ia memberitahu bahwa dirinya hamil. Teknologi tersebut merespons dengan gaya bicara As yang sama persis seperti aslinya. Hari-hari berlalu, dan Martha semakin sering menghubungi As palsu. Ia mengatakan apakah bisa mengobrol lewat suara. Teknologi itu menjawab dia butuh semua berkas-berkas tentang As. Kemudian Martha menguploadnya, hingga akhirnya As pun menelpon Martha. Martha tampak bahagia dan kagum karena suara dan kata-katanya sama persis seperti mendiang suaminya. Semenjak itu Martha semakin sering menggunakan aplikasi tersebut untuk menghubungi suaminya. Bahkan saat di rumah sakit, dia merekam hasil USG untuk ditunjukkan pada As palsu itu. Ketika hendak pulang, ponselnya tanpa sengaja terjatuh dan rusak. Martha sangat cemas dan sedih, takut tidak bisa menghubungi As lagi. Sesampainya di rumah, Martha langsung memindahkan data dari laptop ke ponsel baru dan melanjutkan komunikasi dengan As. Beberapa minggu kemudian,
Martha mendapat tamu dua pria membawa peti berukuran besar. Saat dibuka, ternyata itu adalah boneka berbentuk manusia. Ternyata Martha membeli boneka humanoid untuk menemani hari-harinya. Awalnya Martha takut, namun ia mengikuti instruksi aplikasi. Aplikasi itu mengatakan untuk meletakkannya di dalam air dan diberi ramuan khusus. Setelah ditunggu sampai malam, boneka itu berubah menjadi sosok yang menyerupai as, berbicara, bergerak, dan tampak persis seperti aslinya. Awalnya Martha takut, aplikasi as yang dulu hanya berupa tulisan dan suara, kini bisa dilihat layaknya manusia. Setelah lama di bawah rasa kebingungan, dia akhirnya memberanikan diri untuk menyentuhnya, dan dia merasakan telah menemukan sesuatu yang hilang dari dirinya. Setelah itu Martha yang sudah lama tidak disiram kebunya, lalu mengajak replika as untuk melakukan yang penonton harapkan. Awalnya as tidak tahu apa-apa, karena memang dia belum pernah diprogram atau diberi data tentang hal itu. Akhirnya Martha membimbing aplikasi tersebut, dan ternyata dia lebih pro dibanding aslinya, karena dia mampu diperintah apa saja sesuai kebutuhan. Esoknya, Martha terbangun dan terkejut melihat replika suaminya tanpa tidur dan tidak bernafas. Saat sedang bekerja, tiba-tiba kakaknya datang ke rumahnya. Martha menyuruh replika as bersembunyi di kamar mandi. Namun apes, kakak Martha malah ingin pergi ke kamar mandi. Saat pulang kakak Martha mengatakan dia melihat pakaian pria di kamar mandi, dan menduga Martha sudah mendapat ganti suaminya. Mendengar itu Martha pun gugup dan terbawa emosi. Di malam hari, Martha meminta replika Ash untuk mencoba bernapas. Namun, meskipun as replika itu berusaha, Martha merasa bahwa replika ini tetap tidak bisa menggantikan as. Hingga akhirnya dia mengusir replika itu untuk keluar dari rumahnya. Keesokan harinya, Martha melihat replika as hanya sampai di depan rumah saja. Ternyata dia tak bisa pergi jauh karena semua program adalah Martha sendiri. Kemudian Martha mengajak as replika ke sebuah tebing dan memintanya melompat, merasa replika ini hanya sekedar tiruan. Tanpa ragu, dia ingin menuruti perintahnya. Martha pun terkejut dan menangis, dan meluapkan emosinya dengan berteriak. Seiring berjalannya waktu, anak yang dikandung Martha kini mulai tumbuh besar. Saat ulang tahunnya, Martha memotong kue dan memberikan satu potong lagi untuk dibawa ke loteng. Ternyata, replika as masih ada di sana, dan anak Martha tak tahu bahwa itu adalah replika ayahnya, dan film pun berakhir. Itulah tadi ulasan film kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar dan tekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi.